Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi bersama saya Ivan. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan beberapa soal mengenai materi relativitas khusus, terusus pada bagian kontraksi panjang atau kontraksi Lorentz, ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, bagi teman-teman yang ingin kembali mempelajari materi mengenai kontraksi panjang ini, silakan untuk melihat video yang saya telah taruh di deskripsi. Baik, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Sebuah pesawat penjelajah antariksa yang memiliki panjang 6 meter itu bergerak dengan kecepatan sebesar 2,7 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Panjang pesawat tersebut menurut pengamat yang diam di bumi adalah. Berarti pada soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi semua informasi yang diberikan pada soal. Terlihat pada soal itu kita diberikan informasi mengenai panjang dari pesawatnya, panjang mutlaknya L0, yakni sebesar 6 meter. Kemudian pesawat ini itu bergerak dengan kecepatan 2,7 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk lebih memudahkan, maka kita mengubah kecepatannya ini sebagai fungsi dari kecepatan cahaya C. Maka nilai kecepatan 2,7 kali 10 pangkat 8 meter per sekon itu sama saja dengan 0,9 C. Oke. Setelah kita mengidentifikasi semua besaran-besaran yang diberikan pada soal, maka kita bisa masuk ke bagian pembahasan soalnya. Ya, di sini merupakan materi kontraksi panjang ya. Oleh karenanya kita tuliskan kembali persamaan dari kontraksi panjang itu. L sama dengan akar 1 dikurang hasil bagi antara V per C pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan L0. Berdasarkan persamaan ini, maka semua besaran itu telah diberikan pada soal. Yakni V per C itu adalah 0,9. Sedangkan L0-nya itu adalah sebesar 6 meter. Oleh karena itu, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Maka kita peroleh L sama dengan akar 1 dikurang 0,9 kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan L0. Di sini kita peroleh L sama dengan akar 1 dikurang 0,81 dikalikan dengan L0. Lebih lanjut, apabila kita selesaikan, maka kita peroleh L sama dengan akar 0,19. Di mana angka 0,19 ini kita peroleh berdasarkan hasil pengurangan 1 dikurang 0,81. Lebih lanjut, apabila kita masukkan nilai L0-nya, yakni sebesar 6 meter, lalu kita mencari akar dari 0,19, maka kita peroleh panjang pesawat tersebut menurut pengamat yang ada di bumi, yakni sepanjang 2,61 meter. Jadi jelaslah bahwa panjang itu dia mengalami pemendekan. Oke, dari awalnya 6 meter, panjang sejatinya diukur dari orang yang berada di pesawat tersebut, tetapi panjang itu berbeda apabila diukur oleh pengamat yang diam di bumi. Maka diperoleh panjang menurut orang yang berada di bumi itu yakni sepanjang 2,61 meter. Mudah kan? Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Berapakah kecepatan dari sebuah tongkat yang panjangnya itu 2 meter agar panjangnya teramati sebesar 1 meter dari pengamat yang berada di ruang eksperimen? Jadi ide dari soal ini adalah kita disuruh untuk mencari berapa sih kecepatan dari sebuah tongkat yang harus dia lakukan atau dia miliki sehingga pengamat yang berada di ruang eksperimen itu melihatnya bahwa ternyata panjangnya itu adalah 1 meter. Sementara panjang sejatinya itu adalah sepanjang 2 meter. Jadi langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu informasi-informasi yang diberikan pada soalnya.
yakni ada panjang sejati L0, 2 meter, kemudian panjang setelah diamati oleh orang yang berada di ruang eksperimen, yakni dia memendek menjadi 1 meter. Kita disuruh cari berapa sih kecepatannya. Dari sini, maka kita tuliskan kembali rumus untuk kontraksi panjang. Kemudian kita aljabarkan, kita atur kembali persamaan ini sehingga kita memperoleh persamaan akhir yang merupakan fungsi dari C, L, dan L0. Maka nanti kita peroleh V per C sama dengan akar 1 dikurang L per L0 kuadrat. Dari sini, maka kita dapatkan bahwa V itu adalah C dikali akar dari 1 kurang L per L0 pangkat 2 seperti yang terlihat pada persamaan ini. Sampai di sini, maka kita tinggal memasukkan informasi yang berada pada soal, yakni L merupakan panjang relativistiknya, yang nilainya itu 1 meter, kemudian L0 itu adalah panjang sejati dari tongkatnya, yakni 2 meter. Kita masukkan ke persamaan ini, maka kita peroleh V sama dengan C akar 1 dikurang 1 dibagi 2 pangkat 2. Di sini kita selesaikan lebih lanjut. V sama dengan C akar 1 dikurang 1/4. Adapun 1/4 ini kita peroleh dari hasil pangkat 2 dari 1/2. 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian kita selesaikan, 1 dikurang 1/4 itu adalah 3/4. Maka kita peroleh V sama dengan C akar 3/4. Sampai di sini, kita bisa menyederhanakan kembali ya, karena kita bisa mencari akar dari 4 itu hasilnya bulat, 2. Maka bentuk sederhananya kita tuliskan menjadi C per 2 akar 3. Sehingga berdasarkan hasil akhir ini, kita peroleh bahwa apabila tongkat ingin teramati memiliki panjang 1 meter dari orang yang berada di ruang eksperimen, maka tongkat tersebut itu haruslah bergerak dengan kecepatan sebesar C per 2 dikali akar 3, di mana C itu merupakan kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian kita masuk ke soal yang terakhir ya. Sebuah kotak kubus itu memiliki nilai volume sejati 1000 cm kubik. Kemudian, besar volume tersebut menurut pengamat yang bergerak relatif sejajar salah satu rusuk dari kubus dengan kecepatan sebesar 0,8 C itu adalah berapa? Oke, jadi informasi dari soal itu kita diberikan bahwa ternyata volume awal atau volume mutlak dari kubus itu yakni 1000 cm kubik. Sementara kita katakan bahwa dalam soal juga itu kubus bergerak pada salah satu sisi, oke, yang rusuknya itu sejajar terhadap pengamat dengan kecepatan V sama dengan 0,8 C. Oke. Nah, kita tinjau kembali bahwa kubus itu merupakan suatu benda yang memiliki volume yang dimana panjang dari sisi-sisinya itu adalah sama. Oke. Jadi rumus dari kubus itu bisa kita tuliskan L0X kali L0Y dikalikan dengan L0Z, di mana X, Y, Z itu menyatakan rusuk pada sumbu X, rusuk pada sumbu Y, dan rusuk pada sumbu Z. Oke. Karena dia kubus, berarti otomatis dia memiliki rusuk-rusuk yang sama, panjang rusuk-rusuk yang sama. Sehingga karena volumenya itu 1000, berarti nilai L0X-nya, L0Y-nya, dan L0Z-nya itu haruslah bernilai 10 cm. Oke. Nah, kemudian kita gunakan rumus Lx sama dengan akar 1 kurang V per C pangkat 2 dikalikan dengan L0X. Oke. Berdasarkan informasi dalam soal, itu dikatakan bahwa pengamat yang bergerak relatif sejajar dari salah satu rusuk. Nah, untuk itu, saya memilih dia bergerak searah pada sumbu X. Maka kita gunakan Lx. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan Ly, Lz silahkan. Tapi ini ganti Ly
Ini juga nyandi L0Y, dan seterusnya. Oke, jadi berdasarkan informasi dalam soal ini, maka yang mengalami perubahan kontraksi atau yang mengalami perubahan panjang itu adalah variabel pada sumbu X-nya saja. Kenapa? Karena pengamatnya itu bergerak hanya pada sumbu X. Jadi pada sumbu Y dan pada sumbu Z itu dia tidak mengalami perubahan. Jadi yang berubah itu hanyalah pada bagian Lx-nya saja. Lebih lanjut, kita masukkan informasi yang diberikan pada soal. Maka kita peroleh Lx sama dengan akar 1 dikurang 0,8 pangkat 2 dikalikan dengan L0x. Oke. Adapun angka 0,8 ini kita peroleh dari sini. V sama dengan 0,8C atau V per C sama dengan 0,8. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini, maka kita peroleh persamaan yang ini. Di sini 0,8 pangkat 2 itu sama saja dengan 0,64. Lebih lanjut, 1 kurang 0,64 itu adalah 0,36. Maka kita peroleh Lx sama dengan akar 0,36 L0x. Sampai di sini, kita tahu bahwa akar dari 0,36 itu adalah 0,6. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya, persamaan terakhir, yakni Lx sama dengan 0,6 dikalikan dengan L0x, di mana L0x itu merupakan panjang salah satu rusuk kubus pada arah sumbu X, ya, yakni sebesar 10 cm. Apabila kita kalikan, maka kita peroleh panjang relativistiknya untuk rusuk pada sumbu X itu yakni sebesar 6 cm. Sehingga volumenya itu akan menjadi V sama dengan Lx kali L0Y dikalikan dengan L0Z. Dengan memasukkan angka Lx-nya 6 cm, L0Y-nya itu dan L0Z-nya itu adalah 10 cm, maka kita peroleh volume, volume kubusnya menurut pengamat yang bergerak relatif sejajar pada rusuk pada arah sumbu X itu dengan kecepatan 0,8C adalah sebesar 600 cm pangkat 3. Oke, jadi terlihat bahwa meskipun dalam bangun ruang, dia juga mengalami penyusutan volume dari awalnya 1000 cm pangkat kubik, 1000 cm kubik menjadi 600 cm pangkat 3 atau 600 cm kubik. Oke, jadi itulah tadi 3 soal pembahasan mengenai materi kontraksi panjang pada materi relativitas khusus. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau memiliki soal, silakan untuk tulis di kolom komentar. Oke, kalau begitu sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.